Lagi bersama saya Azhar dari jurusan Teknik Kimia dan juga teman saya Yvonne. dalam IATMI Podemik edisi jilid keempat. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik nih, yaitu seputar pekerjaan di bidang petrochemical atau petrokimia. Nah, sekarang hadir juga bersama kami seseorang yang luar biasa yang bekerja di perusahaan di bidang tersebut. Eh, Halo Kak Eliza, Assalamualaikum. Gimana kabarnya Kak? Halo Azhar dan Gifon, baik. Kalian gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak, kami baik juga. Alhamdulillah, saya juga baik Kak. Nah, mungkin Alhamdulillah. Kak, mungkin Kakak bisa memperkenalkan diri sedikit nih, biar teman-teman juga tahu background Kakak tuh seperti apa sih gitu. Oke, halo semuanya teman-teman IATMI SMUI 2021 ya. Aku Eliza, angkatan Tekim 2014. Kita beda lumayan jauh, tapi semoga bisa sharing juga ya. Sekarang aku kerja di PT Chandra Asri Petrochemical sebagai proses engineer. Lebih tepatnya di section namanya ada olefin hot section. Itu ada lagi yang mau ditanya? Mungkin Azhar, Gifon. Wah, ternyata Kakak juga alumnus BTK UI ya. Iya, Nah, sekarang mungkin kesibukannya apa Kak? kalau sekarang aku kerja di pabrik oh ya, lokasi pabriknya di Anyer. Jadi kalau kalian main ke Anyer, nanti kalian bisa kayak ngeliat sebelum sampai ke Anyer tuh ya, kalian bisa ngeliat kayak di kiri dan di kanan jalan ada pabrik-pabrik. Nah, itu tempat aku tuh bekerja, salah satunya di situ ada. Keren-keren. Nah, di situasi pandemi kayak gini, Kakak bekerjanya tuh masih keluar rumah atau di rumah aja nih? Kalau semenjak pandemi COVID-19 ini, aku kayak ada jadwalnya gitu. Jadi kayak seminggu paling 1 kali sampai 3 kali lah masuk ke pabrik. Tapi sisanya WFH. Jadi kayak ganti-gantian. Oh gitu. Oh gitu. Menarik nih Kak. Tadi kan kamu menjelaskan uh, apa ya PT apa tadi Kak? Asri Eh ya tadi apa? ya. PT Chandra. Chandra Asri. Oh Chandra Asri. Nah boleh kita dijelasin sedikit apa itu PT Chandra Asri yang notabene-nya bergerak di bidang petrochemical gitu. Mungkin bisa dijelaskan kayak ini kok company profile-nya. Oke, oke, sedikit Ya. menjelaskan tentang tempat aku bekerja. Jadi pabrik aku yang tadi kan namanya PT Chandrasri Petrochemical. Jelas di situ terstate petrokimia. Sebenarnya apa sih petrokimia itu? Jadi kalau misalkan kita bilang kalau kayak perusahaan yang mengeksplor minyak, nah itu kan nanti ada refinery-nya ya. Si minyak bumi ini akan didistilasi ya istilahnya menjadi beberapa produk. Nah, salah satu produknya itu ada yang namanya nafta. Jadi, nah nafta ini adalah bahan baku di petrochemical. Nah, nafta ini itu bisa nanti jadi banyak produk. Nah, tapi masih juga setengah jadi gitu. Kalau di Chandra Asri Petrochemical atau di petrokimia di Chandra Asri itu ada 2 plant besar, yaitu monomer plant dan polimer plant. Tahu kan tuh artinya apa ya? Monomer, polimer. Jadi ada kalau tempat aku bekerja itu monomer. Nah, nanti si nafta ini akan di cracking. Tahu cracking? Nafta di cracking, nafta yang rantainya masih dalam campuran rantai yang panjang banget. Nah, itu di crack menjadi produk, menjadi value produk namanya etilen. Jadi monomer, etilen, propilen, butadien, atau yang gampangnya C2, C3, C4, C5, gitu-gitu ya. Itu dipisah-pisahin. Nah, itu ada di pabrik monomer. Nah, terus setelah itu C2, C3, C4, C5 itu nanti akan jadi polimer yang nanti akan jadi produk yang bisa kita gunakan sehari-hari. Nah, contohnya itu kalau etilen C2 itu bisa jadi polimernya kayak HDPE.
Tahu nggak HDPE, LLDPE, PE ya, jadi polyethylene. Nah, nanti jenisnya banyak tuh, ada HDPE, ada LLDPE, LDPE, banyak banget. Nah, polyethylene ini yang paling gampang itu jadi produk apa? Bahan baku plastik kebanyakan. Jadi semua semua produk plastik itu pasti ada kandungan polyethylene atau polipropilen gitu. Nah, kalau C4 itu biasanya karet, rubber gitu-gitu. Nah, itu C4 gitu. Itu sih kebayang nggak? Jadi dari nafta yang hasil minyak bumi di cracking namanya. Jadi melalui banyak proses ya, nggak cuma di cracking doang, melalui banyak proses sampai dapat etilen, propilen, butadien gitu, C4, C5. Nah, nanti dari rantai tunggal itu, monomer itu akan jadi polimer. Nah, polimer ini yang akan jadi produk yang biasa digunakan sama kita gitu. Wah, keren banget Kak. Jadi kayak ternyata turunan dari apa namanya minyak bumi itu banyak banget ya Kak. Ini baru kayak pabrik monomer dan polimer, nanti banyak lagi turunan-turunannya. Oh, menarik banget nih Kak. Nah, karena apa ya? Aku mau nanya juga sih nih Kak. Kan Kakak kan sudah apa namanya? Sudah terjun di dunia petrochemical nih. Nah, apa sih Kak alasan Kakak itu untuk bisa apa namanya? Meng-apply gitu di tempat kerja Kakak saat ini? Apa alasannya Kak? Alasannya, sebenarnya dulu aku ketika lulus, kita kan pasti langsung kayak, nih kerja di mana nih, atau ngelanjutin kuliah nggak gitu. Aku akhirnya memutuskan untuk kerja di mana. Nah, aku cuma kepikiran aku pengen di pabrik, gak tahu pabrik mana gitu. Makanya pengen di pabrik, pengen ngerasain jadi process engineer. Kenapa ada trigger dan tantangan itu? Karena dulu aku ngerasa pas kerja praktek. Aku dapat kerja praktek tuh di PT Badak, di Bontang. Dan aku ngerasa feel sebagai proses engineer itu kerasa di sana dan kayak sesuatu hal yang bikin aku wow. Nah, tapi kan cuma sebentar ya, cuma 2 bulan. Di sana kebetulan 2 bulan. Nah, jadinya kayak makin penasaran, karena sebenarnya mereka ngapain sih, kok kayaknya keren gitu kan, istilahnya gitu. Jadi akhirnya tertantang deh buat kayak, ya udahlah apply-nya mirip-mirip kayak gitu, kayak mau usahakan. Jadi sebenarnya kalau misalkan lulus kuliah, kayaknya sih aku daftar semuanya, cuman kerasa gitu loh di hati gitu kayak, kalau misalkan yang nggak di pabrik, yang di manufacturing atau nggak di field gitu, itu kayak rada setengah-setengah nyelesainnya, kayak nyelesain tesnya. Tapi kalau misalkan yang kayak daftar kerjaan yang di field itu kayak lebih semangat gitu sih. Jadi kayak sebenarnya sesimpel aku pengen aja gitu, pengen ngerasain jadi process engineer tuh gimana sih. Dan kebetulan di angkatan aku tuh kayak nggak begitu banyak yang pengen ke process engineer, kayak ketika KP malah kayak kayaknya nggak cocok jadi tekim kayak gitu. Sebenarnya pas kuliah juga gitu sih, ngerasa kayak nih tekim ngapain sih belajarnya gitu, kayak kesusah banget kok, kayak ribet banget gitu, kayaknya nggak cocok deh gitu. Cuman ya gimana, ada rasa penasaran juga, jadi akhirnya aku isi deh rasa penasaran itu dengan coba play dan nyari sebanyak-banyaknya informasi kalau ada lowongan yang berkaitan dengan di field kayak gitu. Iya. Emang Kak, itu. Jadi kalau seperti kayak anak-anak maba baru tuh melihat tadi yang tadi Kak jelasin, sebenarnya taking tuh belajar apa sih gitu. Iya. Jadi banyak banget ya Kak, gitu kan. Terus sampai bingung gitu, ini mau kemana ya, mau kemana gitu kan. Benar. Dan itu ya beda balik lagi ke kemauan diri kita sih, kita sebenarnya pengennya kemana gitu. Nah kalau aku kebetulan kayak ya pengen aja gitu nyoba, dan kayak kenapa sih orang-orang kok kayak nggak terlalu banyak yang interest gitu. Terus akhirnya ya udah deh, karena
karena diniatkan seperti itu dan kebetulan emang rezekinya di jalan itu, ya udah jadi aku coba lakuin. Oke. Nah, kan tadi kita udah membahas apa alasan kakak masuk. Nah, sekarang kita mencoba ini Kak, ingin mengetahui pas proses rekrutmen gitu Kak. Oh iya. Nah itu apa yang pengalaman kakak saat kakak itu melamar pekerjaan, apa yang kakak persiapkan dan bagaimana strategi yang kakak lakukan saat itu? Oke, sebenarnya menarik sih cerita tentang rekrutmen karena kebetulan jalan menuju aku masuk ke perusahaan ini tuh penuh dengan drama. Dramanya drama ke diri sendiri gitu sih, lebih ke drama diri sendiri karena kebetulan status aku tuh sudah bekerja saat menerima kayak bukan offering sih, sebelumnya MCU gitu kan, udah bekerja. Oh ya, sebelum ke situ, jadi tuh aku pendaftaran tuh kalau nggak salah bulan Agustus itu tes psikotes gitu kan, kayak biasa lah, tes psikotes, tes TPA. Nah itu sebenarnya menurut aku bisa dipelajarin. Aku kebetulan pas waktu habis lulus tuh banyak berlatih lah gitu, karena kan TPA itu, terutama yang netesnya ya, TPA itu ketepatan dan kecepatan. Terus kemudian tes psikologi kan sebenarnya ya tentang diri kita kan, cuman bagaimana kalian tahu diri kalian sendiri kalau nggak kalian terus tanya gitu, kalau nggak kalian terus latih. Nah menurut aku sih perlu juga berlatih untuk tes psikotes gitu, seenggaknya kalian jawab aja pertanyaan-pertanyaan psikotes yang ada di internet, ada di YouTube atau ada di buku. Nah itu melatih diri kita lebih tahu gitu, jadi ketika jawab lebih cepat, lebih tepat, dan lebih benar gitu menurut aku sih. Nah terus yang kedua, setelah bulan Agustus itu kalau nggak salah 2 minggu atau 3 minggu kemudian aku dipanggil buat interview, jadi langsung gitu. Kebetulan tesnya langsung itu interview karena tes yang pertama itu langsung gitu, jadi dalam 1 hari cukup padat semuanya tuh TPA, terus kayak psikotes kan banyak banget ya prosedurnya, yang kayak ada gambar-gambar, terus habis itu tes koran, terus ya notabene sama sih dengan psikotes lainnya. Nah cuman langsung tuh ke interview, jadi nggak ada FGD. Nah di interview ini aku mempersiapkan juga. Nah biasanya itu kan kayak pertanyaannya seputar diri kita ya, kayak dia ngetes cocok nggak nih pribadian kita dengan pekerjaan yang akan aku kerjakan. Jadi aku melatih diri aku lebih ke ya bagaimana interview yang sesuai lah gitu. Jadi persiapannya kayak gitu kan, misalkan 5 tahun lagi aku mau jadi apa nih kalau misalkan aku dapat pekerjaan di engineering gitu, sebagai engineer gitu. Terus apa kemampuan aku yang aku bisa keluarkan atau menjadi hal yang strange gitu di pekerjaan sebagai engineer kayak gitu-gitu. Tapi ternyata pas hari semua pertanyaan itu tentang teknikal. Semua pertanyaan itu tentang teknikal. Dan aku gak mempersiapkan dengan serius gitu. Bahkan gak mempersiapkan sama sekali gitu. Jadi kayak benar-benar gak pede banget. Karena langsung ditanya. Kayak termodinamika, distilasi, terus kayak kontrol-kontrol di alat-alat, terus juga prinsip-prinsip kerja equipment gitu-gitu kan. Jadi kayak waduh, itu kayak langsung ada banyak kertas, terus kayak aku disuruh jelasin dengan kertas itu. Dan itu kebetulan aku ingat banget gak ada sama sekali pertanyaan tentang diri aku gitu. Jadi kayak benar-benar teknikal banget. Jadi kayak kalau misalkan akan interview yang sesuai dengan field kalian, ya jangan lupakan lah itu. Karena itu modal besarnya deh kayaknya. Apalagi yang benar-benar sejurusan, maksudnya satu core kompetensi gitu bilangnya.
Nah akhirnya ya udah selesai interview aku kayak ya udahlah gitu ya, mungkin tahun depan gitu atau mungkin bukan ini jalannya. Nah itu bulan September kan, jadi kayak nah kebetulan aku juga udah dapet offering nggak lama di sebuah perusahaan manufacturing juga. Nah jadi kayak mirip gitu kan. Nah ternyata tapi walaupun kayak pas waktu ketika aku kerja itu memang banyakan ke lebih ke mesin, ke industri gitu ya, teknik industri gitu, kayak teknik kimianya kurang, tapi ya sama-sama di pabrik gitu kan, walaupun pabriknya ini manufacturing. Nah bulan Desembernya itu ternyata aku dipanggil MCU, jadi rada kaget juga, nggak mempersiapkan juga, karena aku pikir aku udah lolos. Udah lama soalnya, dan teman-temanku yang ikut kebetulan di universitas lain tuh udah masuk gitu, udah jadi pegawai di sana. Nah, ya udah akhirnya dapat kesempatan MCU, ya udah aku jalanin, aku ikut. Terus gak lama dipanggil. Nah, cuman karena terlalu mendadak, jadi aku minta waktu buat aku handover dulu nih aku resign dulu lah dari pekerjaan yang sebelumnya. Akhirnya masuk deh ke Chandra Asri gitu. Ya. Jadi kayak pas apa namanya interview malah ini ya Kak, apa namanya pertanyaan yang sudah disiapkan ternyata boom gitu kan. Iya, ternyata nggak ditanya sama sekali gitu kan. Ya aku pikir akan, ya kalau aku mikirnya sih kan biasanya seputar di CV ya, jadi kayak pengalaman kita, misalkan eh, aku pernah jadi sponsorship PGD ketua, nah aku pernah ditanya itu juga pas waktu aku interview kerja gitu. Terus juga kayak eh, kan di sana mungkin banyak kayak rintangannya, banyak kayak halangannya. Nah itu gimana aku overcome masalah-masalah itu gitu, solve problem-problem yang ada. Nah biasanya kayak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu dan itu bisa disiapkan gitu. Nah tapi ini ternyata aku nggak sangka-sangka karena aku belum pernah ditanyain pertanyaan teknikal gitu. Ternyata kalau di Chandrasri interviewnya terutama terkait ini ya, engineer, proses engineer itu teknikal. Jadi ya udah deh. Jadi ya udah seingat aku aja itu apa gitu. Nah, untuk petrochemical kan mungkin untuk lulusan proses engineer kan cukup bidang yang cukup diminati nih Kak. Nah, Iya. sewaktu Kakak masuk ke perusahaan itu persaingannya tuh kayak gimana sih Kak? Terus Kakak mungkin tadi kayak kendala atau mungkin tantangan-tantangan sewaktu masuk tuh kayak gimana Kak? Oke, berarti ini pertama kendala terkait seleksinya gitu kali ya. Belum kayak Iya. pas masuk kerja kan. Kalau dari sisi persaingan parah sih, banyak banget. Karena itu kan selalu di Indonesia ya, dan Chandra Asri itu satu-satunya gitu petrochemical di Indonesia yang terbesar gitu, olefin ya, olefin plant. Kalau misalkan di luar negeri itu kayak ada Lotte Chemical, ada kayak SCG, ada ROPTC, banyak, terutama yang di Timur Tengah tuh banyak. Tapi di Indonesia Chandra Asri salah satunya nih. Nah, jadinya jelas bagi lulusan teknik kimia ini adalah yang diminati gitu. Jadi karena aku seleksinya pun di Semarang ya, pas waktu aku seleksi tertulis, terus aku interview di Solo. Jadi tuh kayak listnya itu tuh anak-anak kayak Undip, UNS gitu, dan itu dibagi-bagi banyak banget batch. Jadi ada batch yang tadi itu yang di Semarang, Solo, kayaknya Jogja itu kayak Jawa Tengah mungkin ya. Nah, kebetulan nggak ada batch Jakarta. Jadi pas waktu aku tanya, aku bisa nggak seleksi yang di batch Jakarta? Oh, nggak ada. Dan kalau misalkan namanya udah masuk ke batch yang di Semarang nih, ya aku harus ikut yang di Semarang. Kalau misalkan nggak ikut, ya udah berarti dianggap nggak lolos gitu. Maksudnya dianggap mengundurkan diri gitu. Nah, itu ada batch yang di tadi ya Semarang, Solo, Jogja itu jadi satu. Terus ada Bandung juga. Cuman itu setelah aku tuh ke Bandung mereka, terus ada yang ke Malang, Surabaya, terus ada yang ke Palembang, gitu sih. Jadi cukup banyak banget, kalau pas waktu aku list ya banyak banget lah, kayak semuanya daftar mungkin ya, aku nggak tahu. Nah, berarti selain saingannya banyak, juga lokasinya juga cuma beberapa doang ya kayak.
Nah, iya lokasi beberapa dan kebetulan gak ada yang di Jakarta, ada di luar kota, ya jadi kendala juga sih, jadi trap juga ya menurut aku karena ya kalau misalkan kita setengah-setengah ya udahlah gitu kan, nggak usah deh gitu jauh juga gitu. Oke. Nah, selama kakak bekerja nih, attitude dan skill semacam apa sih yang dibutuhin buat bekerja di situ gitu? Mungkin teman-teman mau tahu nih. Oke, kalau soal attitude mungkin secara general sama ya, nggak cuman di petrochemical ya menurut aku. Di tempat lain juga perlu. Beberapa attitude yang aku tanamin itu pertama itu mau belajar sih. Mau belajar dan diusahakan juga bisa fast learner lah sebagai fresh graduate. Terus yang kedua mudah beradaptasi karena lingkungan yang baru, karena eh, apa ya kita udah posisi yang baru juga, kita sebagai bawahan, kita punya atasan, nah itu juga adaptasi itu perlu, terutama di pabrik ya, karena kan kita juga ada operator gitu, bagaimana bersikap ke operator, terus juga bagaimana bersikap ke rekan kerja dan ke bos gitu. Terus yang selanjutnya sih menurut aku juga ini sih kayak sebagai pendengar yang baik, terus sebagai uh, dan satu yang aku tanamin sih selalu do your best sih, sampai sampai kapanpun sih, maksudnya kayak ketika diberikan amanah sekecil apapun, misalkan kayak ya udah coba sebagai anak baru nih disuruh revisi SOP gitu, standar operating procedure gitu, ya mungkin kadang revisinya kita nggak tahu harus merevisi apa ya, mungkin format atau kayak tata bahasa, tapi ternyata ketika kita revisi hal-hal simpel itu kita jadi baca kan, kita jadi baca prosedur, dan kita jadi tahu gitu, oh ternyata nyalain pompa kayak gini, oh ternyata melakukan prosedur ngambil sampel nih kayak gini, kayak gitu-gitu, jadi kayak ya do your best aja di setiap aktivitas yang kita dapatkan gitu, atau kita dapat amanah itu sih menurut aku. Nah itu tadi attitude ya, terus selanjutnya skill. Wah, sejujurnya aku nggak punya skill apa-apa ya, karena nggak yang kayak unggul di satu hal gitu. Cuman mungkin ya itu sih ketika kita mau belajar, tadi ya poin pertama kan aku belajar ya, ketika kita mau belajar ya kita akan kelihatan gitu, oh nih anak yang tadinya nggak bisa ini jadi sekarang udah bisa ini kayak gitu-gitu. Jadi karena menurut aku sebagai fresh graduate ya, terutama kita direkrut sebagai fresh graduate kan, beda kalau misalkan kita direkrut sebagai experience gitu. Nah itu jelas kita punya value, kita punya harga istilahnya untuk skill yang kita punya. Tapi kalau fresh graduate, menurut aku bos juga nggak akan berekspektasi yang banyak gitu. Dan menurut aku ketika kita mau belajar dan kita mau menerima apapun pekerjaannya dan kita bisa improve, kita bisa memberikan value gitu ke ke perusahaan itu, atau jangan muluk-muluk perusahaan deh, kayak ke departemen itu gitu, atau kita bisa nambah hal yang bagus gitu di departemen itu pasti nanti akan jadi penilaian yang bagus gitu. Jadi kayak belajar sih kalau menurut aku. Karena di tempat aku itu kan tekim banget ya. Jadi kayak kadang kan udah lupa ya, namanya kita kayak, kalau aku sih sistemnya kayak abis kuis udah lupakan gitu kan. Abis kayak ujian ya udah gitu selesai, nggak kepikiran kayak bakalan kepake gitu. Nah jadinya ya udah deh harus belajar lagi dari awal. Berarti intinya tuh terus belajar dan berusaha sebaik mungkin nih gitu ya Kak. Gitu ya Kak. Iya kalau Sama itu. menjadi pendengar yang baik gitu. Belajar di prosesnya tuh juga penting. Ya, banyak banget juga ya ternyata. Memang uh, dalam dunia pekerjaan tuh kita juga harus menerapkan sikap profesionalitas juga, yang tadi kakak sudah jelaskan. Nah dari dan aku mau nanya juga nih kak, mau nanya mengenai prospek kerja lulusan teknik kimia di dunia
petrochemical di bagian mana aja sih Kak? Lulusan teknik kimia ini bisa mengapply gitu, yang relate dengan jurusan kita gitu sebagai teknik kimia gitu Kak. Oke, kalau di industri petrokimia ya, itu kayaknya hampir bisa dibilang lebih dari 50% kalian bisa di bidang tersebut gitu, menurutku ya. Karena apalagi core competence atau core bisnis petrochemical itu ada di tangan anak-anak tekim, proses engineer yang menjalankan pabrik, yang mengerti kontrol proses, yang mengerti bagaimana merehabiliti plan itu bisa terus berjalan. Nah, itu yang dipegang gitu. Jadi specialty-nya anak tekim tuh ada di petrochemical, dan petrochemical ini menurutku pabrik yang kompleks. Jadi dia jauh lebih kompleks dibanding, ya dia mirip refinery, tapi dia lebih sedikit lah lebih kompleks gitu. Tapi kalau untuk yang kayak plan eksplorasi gitu ya, mengambil minyak buminya, nah itu mungkin banyak kan anak minyak kan yang lebih paham. Nah, peran anak tekim itu sebenarnya lebih banyak, bahkan bisa dibilang 90 itu ada di petrochemical. Nah, itu di proses engineer-nya jelas ya. Proses engineer-nya, pokoknya segala hal macam nama departemen. Mungkin kalau misalkan di Chandra Sri namanya ada proses engineer di operation-nya, jadi mengoperasikan pabrik. Ada juga namanya proses teknologi departemen, ya lebih ke improvement dan project-project besar yang akan yang dipunya gitu di perusahaan. Terus juga ada kayak R&D, research and development-nya, terus ada juga yang kayak supply chain-nya, jadi dia namanya production dan kayak PPIC-nya gitu lah. Nah, itu juga bisa. Terus di sales marketing jelas bisa gitu, karena kita mengetahui produk, kita tahu prosesnya gimana gitu. Terus juga banyak hal sih menurutku. Terus mungkin bisa juga kayak di lab-nya gitu, atau kayak di process optimization, cost saving, kayak gitu-gitu juga bisa. Gitu sih. Oh iya, jadi banyak banget prospeknya. Apalagi tadi disebutkan 50% kita bisa apply gitu. Jadi banyak kesempatan yang bisa teman-teman Podemik ini apply di dunia petrochemical ini. Ingat-ingat tuh gitu. Oke, sekarang ingin menanyakan secara pribadi kakak nih di bidang atau pekerjaan kakak saat ini. Kan kakak di proses engineer nih di PT Chandra Asih ini. Nah, apa aja sih kak yang saat ini lagi kakak kerjakan atau kemarin-kemarin lagi kerjakan, dan ke depannya ini apa yang akan dikerjakan gitu kak, yang bisa dijelaskan Oke, terkait daily pekerjaan aku ya. Jadi kayak gambarannya yang tadi aku udah bilang ya, kita mengoperasikan pabrik. Gimana sih operasi pabrik itu sebenarnya gitu kan. Jadi kalau misalkan ketika pabrik ini udah running normal nih ya, kalau misalkan mati, ya udah kita harus nyalain. Nyalainnya gimana ya? Ya iya, simply nyalain semua equipment ya. Tapi kan kita nggak bisa sembarangan nyalain. Kita punya prosedur, kita punya parameter kontrol juga buat kayak misalkan ketika reaktor nih, kalau misalkan terlalu panas dia bisa run away gitu, misal reaksinya gitu contohnya. Atau misalkan kayak distilasi nih, kita butuh dapat purity produk 99%. Tapi kalau misalkan kita nggak ngejaga, nggak ada orang yang kontrol nih, nggak ada yang mainin proses kontrolnya, ya bisa aja nanti jadi 80% atau 95% off gitulah produknya kayak gitu. Nah, itu pentingnya. Nah, itu kan kalau kita lagi mati kenyalain ya, istilahnya startup namanya. Tapi setelah running, perlu nggak sih dijagain gitu, kayak ya udah mungkin dia akan normal aja. Nah, nggak segampang itu ternyata, kayak perlu terus-terusan monitor. Jadi kayak kerjaan aku tiap pagi tuh pasti kayak buka yang namanya ada kita proses information gitu. Jadi ada sebuah teknologi di mana kita bisa lihat real time kondisi operasi di pabrik gitu. Jadi walaupun dari rumah, aku tetap bisa ngeliat nih tower-tower aku itu
running dengan temperatur normal nggak, pressure normal nggak, terus pompa-pompaku ini ada yang trip nggak gitu, ini running semua dengan bagus nggak, terus kayak production target produk aku kecapai nggak gitu dari targetnya gitu, terus kualitinya off atau on nih. Nah, ketika ada masalah sesimpel dari kecil sampai yang gede ya, dari yang misalkan pipa bocor atau misalkan heat exchanger aku performanya turun, nah itu di solve sama diputuskannya oleh engineer. Misalkan heat exchanger aku nih performanya turun, terus apa yang harus dilakukan gitu, nah itu engineer yang menjawab dan menginstruksikan. Misalkan, oh ya udah Pak, coba kita switching dulu aja sama yang lagi standby. Kalau misalkan ada yang standby, rata-rata sih HE, pompa itu punya yang standby kayak gitu. Terus kita switching, terus HE yang udah turun performanya gimana? Coba di cleaning oleh siapa nih? Mau maintenance atau mau by operation, pakai metode-metode operation, misalkan pakai chemical cleaning, atau misalkan ya benar-benar dari maintenance gitu harus kita bersihin secara manual kayak gitu-gitu. Nah, itu kalau nggak dihitung performance tiap equipment, kita kan nggak tahu dia itu performance-nya lagi turun atau enggak. Itu secara operasionalnya. Di luar itu kita juga kayak punya target-target. Jadi kita punya action plan. Misalkan kita reduce cost, reduce energi. Nah, bagaimana cara kita bisa nurunin cost dari energi? Nah, itu yang dipropos oleh masing-masing engineer gitu. Nah, itu juga. Terus juga reduce emission karena kita punya furnace. Nah, furnace itu kan nanti akan ada kayak gas emisinya lah. Nah, gimana kita mereduce itu? Atau sesimpel nggak semua produk itu pasti punya value, pasti kita punya waste. Nah, ngolah waste, nah itu juga proses engineer yang mikirin gitu. Gimana caranya? Misalkan kayak aku nih, kita bisa buang ke laut, tapi pasti kita punya parameter-parameternya, COD, BOD, dan toksisiti lainnya, misalnya kayak amonia gitu, kayak gitu-gitu, pH. Nah, itu kan dikontrol sama kita, dan kita yang menentukan nanti di proses, oh ternyata pH-nya off spec nih gitu. Dia asam, harusnya dia netral. Oh, berarti kita harus menginjek sesuatu supaya dia pH-nya kembali normal, kayak gitu-gitu. Gitu. Menarik. Jadi sangat-sangat teknikal ternyata ya. Iya, kalau misalkan secara sehari-hari ya, kalau cuma 1-2 masalah ya kita masih oke. Tapi kayak tiba-tiba kadang semuanya bermasalah. Nah, itu yang kayak bikin kadang overwhelm gitu ya. Cuman ya itu tantangannya sih. Kita dilatih buat mana yang kita harus prioritaskan gitu. Masalah mana nih? Kan tadi aku bilang banyak banget ya, bisa dari yang pipa bocor sampai produk off. Wah, kalau udah produk ospek, wah itu kan menurunkan target produksi kita ya. Berarti itu harus banget secepatnya diselesaikan. Kalau bisa dalam hitungan jam udah selesai gitu. Oke. Selanjutnya aku mau bertanya lagi Kak, mengenai bagaimana menurut Kakak potensi dan harapan dari petrochemical sendiri gitu. Kalau potensi sebenarnya di Indonesia ya itu potensinya tinggi karena kita masih banyak yang impor gitu untuk memenuhi demand polimer ya, terutama yang tadi HDPE, LDPE, produk-produk Chandra itu tuh banyak yang impor dari Timur Tengah terutama karena mereka produknya bagus. Nah, kalau Indonesia bikin sendiri, nah itu jauh lebih bagus, itu sih potensinya besar banget. Makanya banyak proyek baru yang ingin membangun pabrik petrokimia yang baru. Nah, itu kita doakan bersama semoga berjalan lancar ya, kayak Lotte itu mau bikin, terus juga kalau nggak salah Pertamina juga bikin petrokimia. Walaupun belum jadi nih, mungkin baru kayak penggusuran lahan dan lain-lain ya, semoga 5 tahun lagi bisa berdiri itu pabrik. Dan Chandra Asri juga bikin CAP2 namanya. Jadi proyek petrokimia duplikat yang ada sekarang kita bikin lagi yang baru gitu. Jadi potensinya sangat besar.
Oke, Zar, mungkin diberikan kamu. Mungkin dari potensinya tadi nih, berarti peluangnya sangat gede ya Kak ke depannya. Nah, mungkin Kakak bisa kayak ngasih saran atau pesan gitu buat teman-teman yang masih kuliah atau mungkin yang mau lulus nih gitu. Sebelum terlambat gitu Kak. Oh ya, harapan gitu ya. Oke. Harapan juga ya. Iya bener sih menurut aku potensinya itu besar, terutama nanti kalau misalkan ada pabrik-pabrik baru pasti dibutuhkan manpower baru ya. Semoga nanti kalian bisa gabung gitu di industri petrochemical. Kalau dari aku sih harapannya kayak pengen bilang sih ketika kalian nih love to about engineer gitu ya, proses engineer, menurut aku kayak feel free to choose it sih, kayak jangan ragu buat memilih itu gitu, dan kalian harus mantep gitu. Karena menurut aku kita itu mungkin ya kita merasa kayak nggak bisa gitu, susah nih susah gitu. Nah padahal itu sebenarnya blaming dari kita aja gitu. Padahal sebenarnya diri kita tuh bisa, pinter, terus juga kuat, terus juga punya attitude yang bagus, punya skill yang bagus gitu. Karena ketika kalian daftar sebagai fresh graduate, itu menurut aku bos pasti gak berharap banyak lah gitu. Yang diharapkan pasti niat yang serius menjalankan pekerjaan ini dan ikut bareng-bareng satu tujuan, satu visi buat departemen itu gitu. Gitu sih. Jadi kayak, dan satu lagi sih, jangan sia-siain waktu kuliah kalian gitu. Uh, Penting banget gitu ketika di kelas, serius di kelas ya, walaupun namanya kelas 2 jam atau 1 jam ya susah juga buat serius ya, tapi kayak 30 menit lah itu kayak oh iya 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 gitu. Terus kayak kalau ujiannya serius gitu. Terus ketika berorganisasi juga serius gitu, kayak gini nih, kayak Givon, Azhar itu dapat kesempatan ketemu alumni-alumni, ngobrol langsung gitu kan. Itu kan pasti naikin semangat kalian kan, ngedenger kisah-kisah mereka. Nah, itu harus dimanfaatin. Pasti banyak juga kayak guest lecture ataupun webinar. Kalau sekarang ya mungkin webinar. Nah, itu uh, cobalah buat ikutlah, seenggaknya ikut. Walaupun kalian ngambil 10%, 20%, nah sekali aja ada yang menyentuh hati kalian buat kayak terus mantep maju ke depan, mencapai keinginan kalian. Itu sih menurut aku. Kayak do your best di setiap apapun gitu, mau di organisasi, mau di kuliah gitu. Keren. Nah ini menarik Kak. Tadi kan Kakak bilang bos itu nggak berharap besar sama fresh graduate kan. Nah kalau kita lanjut S2 nih, berapa besar pengaruhnya Kak? Sejujurnya itu yang aku pikirin sih. Jadi kayak di titik sekarang ini aku udah 2 tahun kerja, aku ngerasa aku pengen S2. Aku sekarang lagi siapin S2 dan jurusannya pun kalau aku mungkin banyak yang kayak setelah kerja dia ngerasa ya itu kan beda-beda tiap orang, lebih ke bisnis atau lebih ke uh, apa gitu, sesuatu hal yang di luar tekim. Nah, itu mungkin mereka S2-nya akan ambil itu. Nah, tapi kalau aku ngerasa aku pengen lanjutin terkait tentang tekim, jadi pengennya kayak lebih ke advance proses engineer-nya atau ke proses kontrolnya. Nah, menurut aku penting juga sih S2, dan kayak pasti banyak gap. Jadi antara praktikal ketika kamu udah kerja itu kan banyak terekspos praktikalnya ya. Theoreticalnya itu sedikit karena paling ketika ada problem kalian baca-baca lagi, atau kalian ya itulah ketika ada problem kalian harus studi literatur. Nah itu paling kalian teoretikalnya dapat dari situ. Tapi di luar itu pasti terkait praktikal gitu, praktisnya di perusahaan ini tuh kayak gimana kayak gitu kan. Nah gap-gap itulah yang menurut aku harus diisi dengan aku belajar di S2 gitu. Dan ketika udah dapat udah S2 terus kembali bekerja, misalkan yang mau kembali bekerja itu bisa lebih tinggi ininya ya, posisinya, atau kalaupun kalian sama tapi kalian pasti bisa lebih, menurutku ilmunya pasti bisa lebih baik gitu, apalagi kalian terekspos pengalaman apa ya, ilmu-ilmu yang gak didapat di ketika kalian bekerja
gitu. Terutama mungkin di universitas-universitas di luar Indonesia ya, yang udah terbukti lulusannya itu bagus-bagus gitu. Berarti lanjut ke S2 tuh sangat berpengaruh ya Kak, dan cukup penting nih untuk bekerja ke depannya. Iya, beda-beda sih sebenarnya pendapat orang, cuman menurut aku penting sih. Oke, dan Kakak berniat lanjut ya? Ya, Mau semoga dilancarkan ya Kak. Nah, mungkin sedikit trivia aja nih Kak. Kan dulu Kakak sempat di DTK nih. Nah, hal yang paling dikangenin Kakak sewaktu si kuliah di DTK tuh kayak gimana sih Kak? Oh, hal yang paling dikangenin ya. Sebenarnya bareng-bareng sama teman-temannya sih, kayak berjuang bareng aja gitu, kayak di Tekim tuh banyak berjuang barengnya karena kayak sering banget kerja kelompok kan. Entah itu mata kuliah apapun kayak banyak banget yang kelompok. Terus juga setiap kuis sih ya aku ingat tuh kayak kita belajar bareng gitu kan. Terus entah di gazet, entah di kosan temen. Kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin secara visual belajarnya kayak gitu itu sih. Terus juga kayak banyak banget waktu luang deh kayaknya dulu tuh, kayak nggak, kayak misalkan kuliah aku kan reguler ya, jadi kayak kuliah pagi terus sampai siang sore tuh kayak udah kosong nungguin kayak ya udah main-main di gazet atau kayak ngobrol-ngobrol ngerjain tugas atau ada acara apa. Nah nanti baru tuh malam udah mulai banyak aktivitas organisasi kayak gitu. Itu sih kayak kumpul-kumpul barengnya karena kan tempat aku kerja sekarang ini kan bener-bener heterogen banget ya dari segi usia ya, dari yang mau pensiun sampai yang fresh graduate tuh ada. Jadi ya exposure ketemu teman-teman yang seangkatan, lebih banyak seangkatan, nah itu tuh yang dikangenin gitu. Ya, ya sayangnya sekarang saya dan mungkin teman-teman masih sekarang serba virtual ya. Iya, Jadi pasti kangen juga kan? iya, bahkan angkatan 2020 tuh belum pernah ngerasain belajar tatap Belum pernah muka di ngerasain kampus ya. gitu. Tapi kalian, oh Kak, Azhar belum pernah, tapi kalau Gifon udah ya. Hmm. Ya Iya, nah ya, semoga segera ya bisa bergabung lagi. ya segera pandemi cepat berakhir dan bisa beraktivitas secara normal ya dan terhindar Hmm. dari kayak ancaman virus mematikan gitu. Amin. Tapi harus tetap semangat. Iya, Apapun trade-nya, tetap lakukan yang sebisa kalian lah. siap, siap. Nah, mungkin segini dulu nih teman-teman untuk Yatmi Podemik edisi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Eliza sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih juga semuanya yang udah dengerin. Iya, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Semangat terus. Eh, Mungkin kayak tadi ya, eh, podcast ini semoga memberi manfaat dan pengetahuan gitu ya. Biar tadi pesannya tuh penting banget tuh, kayak suruh belajar gitu, terus kayak menjadi pendengar yang baik gitu ya, kayak Belajarnya bukan dalam artian kayak belajar buku gitu ya. ya, ya belajar dalam prosesnya juga penting ya kayak. Iya, iya, maksudnya kayak ketika kita ngikutin senior kita melakukan sesuatu aja itu, kalau di tempat kerja ya, itu udah suatu hal yang belajar gitu. Jadi dalam apapun sih, maksudnya kalau kata belajar kan kayak polemik banget ya, dari TK kita udah belajar gitu kan. Ini masih disuruh belajar gitu, kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya bahasanya menakutkan, tapi sebenarnya enggak sih, kayak apapun itu pasti kita belajar gitu. Ya, makasih banget nih Kak udah mau datang nih. Iya, aku Nah, juga mungkin makasih banget dan kalau misalkan ada yang kurang jelas atau apa bisa hubungin aku langsung. Si Givon punya nomor aku kebetulan. Benar, benar. Iya. nah ya Oke. buat teman-teman nih, oke, semangat terus dan tetap berusaha yang terbaik ya. Nah, mungkin sekian dulu ya di podcast edisi kali ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Yeay. Semangat kalian, Yeay. hebat punya acara ini. Bye. Sukses terus.